menulis buku kehidupan kita dengan tinta emas. Kalau ditulis dengan tinta emas berarti ditulis dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, hal-hal yang membanggakan, hal-hal yang mempesona hati kita. Kitab Wahyu tadi memberitahu kita tentang itu, bahwa ternyata pada saatnya ketika kita meninggal, buku kehidupan itu dibuka kembali. Bahkan bukan hanya buku tadi disebut kitab. Biasanya kalau di kitab itu berarti lebih tebal dari yang namanya buku. Bayangkan kita menulis ya, seperti Bapak Joseph Johanin 78 tahun. Dia menulis di atas buku kehidupannya itu selama 78 tahun. Artinya banyak hal yang dia tulis, banyak hal yang dia buat, dan kita yakin dan percaya dia menulis semuanya itu dengan tinta emas, sehingga pasti tulisan-tulisannya itu membekas di hati kita, terukir indah di hati istri, anak-anak, para cucu segenap keluarga. Dan saya kira itulah strategi hidup kita, strategi hidup bagaimana mengisi kehidupan kita dengan tulisan-tulisan yang indah. Seperti seorang murid ketika dia sekolah, dia pasti menulis. Itu menjadi pekerjaannya, itu menjadi rutinitas. Kalau dia tidak menulis, berarti tidak ada hal yang dia kerjakan selama dia sekolah. Saya kira kita semua ini pernah sekolah. Kalau sekarang memang segala sesuatu, siswa tidak menulis lagi, sekarang buka sudah di, apalagi ada chat GPT segala macam AI, siswa sudah tidak menulis lagi karena dia butuh apa saja, ada semua dia punya tools yang bisa membantu. Karena itu tidak heran kalau misalnya ya, anak cerita itu waktu sambutan wisuda, ucapan terima kasih pertama itu pembah Google. Tapi di sisi lain, ya, banyak hal yang hilang. Tidak lagi belajar untuk menulis. Mungkin tidak tahu menulis lagi tadi, ya. Padahal, ya, identitas kita sebagai murid, ya, apalagi murid-murid Tuhan, kita harus menulis yang elok, menulis yang indah, ya. Kiranya tulisan-tulisan itu pada saatnya itu ya, akan abadi, tidak akan pernah hilang. Sekali lagi, inilah strategi kita dalam mengisi hidup kita. Sebagaimana juga yang diceritakan dalam Injil, ya, tentang 10 gadis, ya. 5 gadis dikatakan bodoh, lalu 5 gadis dikatakan bijaksana. Sebenarnya kisah ini mau menceritakan tentang bagaimana kita menjalankan strategi hidup ini dengan baik. Gadis yang bodoh, dia menjalani strategi hidupnya itu dengan prinsip kaget-kagetan, tidak siap. Coba yang sudah tahu datang mau menyongsong mempelai, seharusnya kan dia sudah tahu apa yang harus disiapkan. Dia malah berharap mungkin gadis yang menerima bijaksana itu punya persediaan lebih sehingga dia mau memintai. Ini kan tidak punya target dalam hidup, tidak punya prinsip, tidak punya strategi. Saya kira dalam menjalani hidup apapun, menjalankan apapun dalam hidup ini seperti sebuah pertandingan, strategi itu penting. Dalam main bola misalnya, strategi itu menentukan kemenangan. Kita salah mengatur strategi, maka pasti kebobolan. Gol bisa 1 karung gitu, artinya banyak. Yang itu juga dalam mengisi hidup. 5 gadis yang bijaksana kiranya menjadi model bagi kita. Selalu siap, selalu punya strategi yang mantap.
yang matang ketika kita mengerjakan sesuatu, ketika kita ingin melaksanakan sesuatu. Dan saya kira Bapak Joseph Johan selama hidupnya 78 tahun, dia telah menjadi seperti 5 gadis yang bijaksana. Hingga kita boleh katakan dia sudah menyelesaikan pertandingan kehidupannya dengan baik. Dia sudah sampai pada garis finish kehidupannya. Dia sudah memelihara imannya dengan baik, dan dia sudah menjadi pemenang selama di dunia ini, tentu juga di hadapan Tuhan. Karena itu ketika hari ini kita memberi penghormatan terakhir, menghantar dia ke tempat peristirahatan yang terakhir lewat proses kremasi, ya, saya kira prinsipnya sama. Nanti ketika dilarungkan dia dikembalikan, dibenarkan. Itu juga kalau dikuburkan dikembalikan, prinsipnya sama. Kadang kita manusia terlalu sibuk dengan hal-hal yang tidak terpenting. Kan sama, ketika dilarungkan dia juga dibenarkan ke tanah. Bisa kembali ke tanah, manusia berasal dari tanah dan kembali ke tanah. Itu juga ketika dikuburkan, manusia itu berasal dari tanah dan kembali. Artinya apa? Ya. Ketika kita sudah meninggal, kita kembali ke asal kita, awal mula kita. Dan untuk kita yang mengimani Tuhan, Tuhanlah yang menjadi asal kehidupan kita. Semua kita akan kembali ke sana. Yang terjadi di dunia ini hanya bersifat sementara, tidak kekal, tidak abadi. Karena itu orang sering membuat ada judul ini, Zeit zum Tode. Itu ada satu ungkapan bahasa Jerman. Hidup ini adalah perjalanan menuju kematian. Sebenarnya ketika kita sudah lahir, kehidupan itu sudah, kematian itu sudah ada di samping kita. Hanya kapan saatnya tidak tahu. Karena itu sering orang katakan antara kehidupan dan kematian itu seperti berada di satu tempat duduk. Sehingga tidak heran kalau kita dengar tiba-tiba ada yang orang yang baru kita bertemu kemarin tiba-tiba sudah dengar cerita dia sudah meninggal. Seperti itu. Berhadapan dengan kematian kepada kita tidak diberi pilihan. Kalau selama hidup kita diberi sekian banyak pilihan, tinggal kita pilih mau jadi orang baik juga bisa, mau jadi orang tidak baik itu bisa, tinggal kita pilih saja kan. Tapi berhadapan dengan kematian tidak ada pilihan. Coba kalau kematian sebagai sebuah pilihan, saya kira kita tidak pilih kan. Kita mau pilih hidup, bahkan seperti menurut Chairil Anwar, kita mau hidup 1000 tahun lagi. Itu kan angan-angan kita ya, harapan kita. Toh pada akhirnya hidup itu tidak akan abadi. Seperti dalam apa tadi? Ya doa pembukaan tadi itu di mana? Ya, ini bahasanya Ayub ya. Engkaulah yang memberi, engkaulah yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Kita perlu belajar dari Nabi Ayub yang hidupnya itu sangat tragis, tidak ada yang sisa ya. Dalam sekejap, dalam sehari semuanya hilang. Tapi Ayub tidak memberontak. Ayub tidak menghakimi Tuhan. Dan yang dia buat itu adalah pasrah, berserah. Karena toh semuanya berasal dari Tuhan. Maka muncul kata-kata ini, ayat ini, engkaulah yang memberi, engkau yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam peristiwa kematian Bapak Joseph Johan, kita diajak untuk mengenangkan semua yang baik yang telah dia tulis dengan tinta emas selama hidupnya. Saya kira kalau dikisahkan semua tulisan-tulisan
Bapak Yosef Johan ini dalam buku kehidupannya, kita hampir tidak punya waktu untuk berkisah tentang semuanya itu. Biarlah semuanya itu terukir indah di hati keluarga, istri, anak-anak, para cucu, dan itu menjadi spirit, kekuatan untuk bisa menjalani hidup selanjutnya untuk kita yang masih hidup. Kita mengenangkan dia, semua yang baik, semua yang indah, semua yang mempesona hati dari Bapak Yosef Johan selama ia hidup bersama keluarga. Lalu Ekaristi yang kita persembahkan ini tentu menjadi jalan bagi Bapak Yosef Johan untuk boleh menikmati apa yang dikatakan dalam bacaan pertama tadi itu, langit yang baru, bumi yang baru, surga abadi. Seperti kata-kata Beat Alessandro Carlo Acutis, sesaat sebelum dia meninggal, dia berkata demikian, Yesus adalah sahabat baik. Ekaristi adalah jalan tol bagiku untuk sampai di surga. Karena itu bagi kita yang beriman Katolik, kita yakin dan percaya Ekaristi yang kita rayakan hari ini dan juga dalam hari-hari ini itu menjadi jalan tol bagi Bapak Yosef Johan untuk sampai di surga. Jalan tol yang tidak ada hambatannya. Kalau di Jakarta ini hanya nama sih jalan tol, ya. Macetnya luar biasa. Biasanya kalau ke Grand Evan ini waktu normalnya lebih, tapi kalau tidak normal sampai 3 jam. Ini tidak jalan tol, ya. Jalan tol kan bebas hambatan. Tapi Ekaristi yang kita rayakan ini untuk Bapak Yosef itu jalan tol tanpa hambatan supaya dia sampai di surga. Maka ya, pasti kalau ada yang meninggal, keluarga selalu berharap supaya ada Ekaristi. Karena itu menurut Santo Carlo Acutis itu jalan tol untuk kita sampai di surga. Lalu yang terakhir tentu yang paling penting untuk istri, anak-anak, menantu, cucu. Ya, kesempatan ini juga menjadi sampai kita untuk membangun komitmen supaya melanjutkan ya, semua yang baik dari Bapak Yosef Johan ini. Semua yang warisan-warisan berharga yang mungkin belum tuntas dia selesaikan. Tugas keluarga adalah menyelesaikan semuanya itu, melanjutkan semuanya itu. Mari kita menghantar dia dengan doa-doa kita, tentu dengan harapan agar Bapak Yosef Johan boleh menikmati langit yang baru, bumi yang baru, karena dia sudah siap menyambut kehadiran Tuhan. Dia telah berlaku seperti 5 gadis yang bijaksana. Dia telah menulis buku kehidupannya, kitab kehidupannya dengan tinta emas yang menjadi kenangan terindah bagi keluarga yang ditinggalkan saat ini. Amin. Amin. Keluarga terkasih, setelah mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya, kita akui iman kepercayaan kita kepadanya dengan sama-sama berdoa. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kuasa, Pencipta langit dan bumi,